Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Egy Sudira dari kelas Pendidikan Biologi A 2022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas KWN. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Pokok bahasan yang pertama, pengertian identitas nasional. Kedua, identitas nasional menurut para ahli. Ketiga, unsur-unsur identitas nasional. Keempat, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Dan yang terakhir, tradisi Kawalu suku Baduy. Pengertian identitas nasional. Istilah identitas nasional atau national identity secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional atau national merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik, seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional menurut para ahli. Menurut Cemim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Adapun menurut Kailen, identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Nah, Menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia, menjadi kebudayaan nasional dengan aturan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Nah, unsur-unsur identitas nasional. Menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya, yang pertama, pola perilaku adalah gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya adat istiadat, budaya, kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua, lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga, alat-alat perlengkapan adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, alat ini dapat berupa bangunan, peralatan, dan teknologi, misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Nah, yang keempat, tujuan yang ingin dicapai. Yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, misalnya budaya yang unggul. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama, primordial. Faktor primordial merupakan identitas yang khas untuk menyatukan masyarakat Indonesia sehingga mereka dapat membentuk bangsa Indonesia, bangsa dan negara. Misalnya, kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, sakral. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, kepemimpinan atau tokoh. Kepemimpinan dari tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa Indonesia. Nah, contohnya itu Soekarno-Hatta dari Indonesia dan Mahatma Gandhi dari India. Nah, yang keempat, kesediaan bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya tanpa menghilangkan keterikatannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang kelima, sejarah. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga dapat melahirkan tekad dan tujuan yang sama antara anggota masyarakat itu. Nah, yang keenam, perkembangan ekonomi.
Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Nah, yang terakhir kelembagaan. Lembaga-lembaga pemerintah dan politik seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Selanjutnya ada tradisi Kawalu dari suku Baduy. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum suku Baduy itu di mana? Nah, langsung aja ya. Jadi Baduy atau Kanekes adalah salah satu desa atau wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di dalamnya terdapat suku Baduy atau orang Kanekes yang merupakan sekelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Suku Baduy sendiri terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, salah satu tradisi suku Baduy adalah tradisi Kawalu. Tradisi Kawalu merupakan upacara adat suku Baduy yang dilakukan sebelum upacara Seba. Upacara Kawalu ini dilakukan suku Baduy dengan maksud untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Sang Maha Kuasa atas anugerah alam yang diberikan. Untuk itu, upacara Kawalu bisa dilangsungkan setelah padi alami masa panen. Nah, upacara Kawalu sendiri merupakan upacara adat yang begitu sakral. Upacara kawal ini wajib diikuti oleh seluruh warga Kanekes, terlepas laki-laki, perempuan, anak muda, hingga orang tua. Sementara untuk lansia dan keterbatasan fisiknya, termasuk perempuan yang sedang haid, tidak diwajibkan untuk mengikuti upacara kawal. Nah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.